Assalamualaikum. Balik lagi di channel Akbar CK, channel keren keras ya. Kali ini kita akan menyaksikan ya dan mendengarkan ada orang yang membongkar apa-apa saja yang udah dilakukan Profesor Mahfud MD selama menjabat Menko Polhukam yang baru-baru ini berkuar-kuar tentang Presiden Jokowi ataupun kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan di era Presiden Joko Widodo. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja kita menuju TKP. Bom. Mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini. Ya, Profesor Linglung yang berkacamata ini, ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden, saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua makin nyinyir. Ya, apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya, dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan, ya atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Ya kan, saya melihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa kompetensi dia, apa yang dilakukan? Gak ada. LP yang dia jalankan yang kedua tentang LP pemalsuan teman-teman, itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah ini aneh, ya kan, ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud teman-teman ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahui, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet teman-teman di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang nih ya teman-teman. Ini ada fotonya, ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini teman-teman ya, ini private jet di belakangnya ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan katek bengek di situ teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mengasih dia ini private jet. Terus seharusnya dia sebagai ketua MK apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya harusnya dia tahu teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang.
Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak, saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan. Sekarang kalau gue punya anak sikit, anak gue siket misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama siket. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan. Ya, nggak bisa asumsi teman-teman ya. Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linglung ini teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk. Profesor Linglung. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa? Sebagai warga negara, saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat. Ya, saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik, teman-teman. Ya, dia menjelek-jelekkan presiden yang terpilih, padahal presiden itu belum terbukti bersalah. Ya, kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini, bisa aja Kaisang itu punya bisnis, ya kan, dan teman bisnisnya ngasih. Kita nggak tahu, ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara tuh suruh periksa. Ya kayak contoh, misalnya saya dikasih naik mobil dinas, ya kan. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibilang menerima gratifikasi, ya karena menerima jemputan mobil dinas tersebut. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa saya bilang? Bisa aja saya diundang dalam kapasitas undangan resmi oleh si pejabat negara. Ya otomatis normal kalau saya diundang, saya datang dari luar kota, karena saya nggak tahu kota itu bagaimana. Ya, jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya. Saya melihat bagaimana mulut busuk seseorang ini baru kelihatan, ya otaknya ngakunya pintar. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Kenapa saya bilang dia goblok? Ya lu ngapain ngata-ngatain orang terima private jet kalau lu sendiri juga terima? Bahkan dia terima ketika dia masih menjadi pejabat loh. Itu yang paling parah. Ya. Dan kedua yang saya sesali adalah ini orang yang dipercaya Jokowi loh, jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh, ya di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh, ya diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan, tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan, ya karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong, ya kan investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu ya kan cari muka berusaha nyelesain. Ya jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser. Ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser. Makanya dia serang karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak. Ya, tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya, karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP, ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik teman-teman ya, banyak oknum-oknum
munafik di PDIP, teman-teman. Bukan hanya dia, tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama, nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah lihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat, teman-teman. Ya. Mereka mau jilat Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP. Padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Ya, kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan mereka senang karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih seolah-olah seperti itu ya. Jangan teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat, ya. Ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman ya. Itu profesor kayak gitu nggak usah diinin aja, dia udah dibuang itu sama Jokowi, udah dibuang, makanya udah gak jadi Menko Polhukam lagi, teman-teman ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres, teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar, ya, ya, apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam tuh sama Mahfud, wah, udah kelihatan itu, ya kan, nggak bakal menang yang kayak begitu, teman-teman, ya, karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu, ya, mana yang benar-benar membela masyarakat, mana yang tidak, ya, kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong, ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa? Petisi 100 diterima untuk supaya cara menggulingkan pemerintahan. Nah, dari situ aja kita sudah melihat, teman-teman ya, bagaimana negara ini bobrok, ya, karena orang-orang yang ditempatkan dalam penegakan hukum itu adalah orang-orang bobrok, oknum-oknum, teman-teman. Makanya Indonesia nggak pernah maju, itu yang saya lihat, ya. Beda sama China. Saya ada di China saat ini ya, teman-teman. Saya berbicara dari China. Ya, saya berbicara sebagai seorang opini hukum, kuasa hukum ya, yang concern terhadap Indonesia. Anda lihat China, kenapa China itu bisa maju? Ya, dulunya China itu tertinggal loh, dikenal sebagai negara tirai besi. Sekarang China itu bisa maju, saya lihat kotanya maju, rumah sakitnya kita bagus di sini ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman, mereka itu sangat tegas menindak para koruptor, korupsi langsung di sini jebret, bunuh, hukum mati, ya, miskinkan, keluarganya dimiskinkan. Jadi orang tuh takut untuk korupsi. Kalau di Indonesia kemarin korupsi timah, ya si siapa tuh, Tamon ya, itu baru divonis sama pengadilan cuma 3 tahun, korupsi ratusan triliun, vonis 3 tahun. Alvin Lim dibilang masuk KTP, tuntutan 6 tahun. Ya kan jaksa kan kayak begitu ya. Ngerti teman-teman? Ngerti kan? Inilah makanya kenapa Indonesia tuh bobrok. Nah, sudah. Yuk, assalamualaikum. Balik lagi di channel Akbar CK, channel keren keras ya. Kali ini kita akan menyaksikan ya dan mendengarkan ada orang yang membongkar apa-apa saja yang udah dilakukan Profesor Mahfud MD selama menjabat Menko Polhukam, yang baru-baru ini berkuar-kuar tentang Presiden Jokowi ataupun kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan di era Presiden Joko Widodo. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja kita menuju TKP. Wow.